Tuhan itu dia nggak bergantung kepada pengakuan manusia. Nanti kita diizinkan untuk menikmati dalam tanda kutip ya percikan-percikan kebesarannya dalam pengalaman iman kita. Tapi itu tidak akan merubah bahwa Allah itu besar. Bilang virus ini pun juga ciptaan Tuhan. Dia makhluk hidup yang juga istilahnya under control. Tapi ini diizinkan terjadi di seluruh dunia. Berarti saya pribadi yang lemah misalkan seperti itu tetap akan mengarahkan saya harus bergantung sama orang Jawa bilang sing duwe urip gitu kan. Harus bergantung sama Tuhan Allah. Saya barusan saja kepikiran tiba-tiba. Apakah salah satu alasannya apakah juga karena Tuhan itu dia nggak bergantung kepada pengakuan manusia. Istilahnya gini, mau kalian mengakui saya ini besar atau enggak, nggak ngefek buat gue gitu loh. Iya. Bisa nggak seperti itu? Karena kan salah satu karakter Allah itu dia nggak akan sama sekali, ya independen, transenden. Dia nggak berpengaruh dengan pengakuan. Kalau manusia kan butuh pengakuan dong. Nah, apakah seperti itu? Betul sekali, Bang Doli. Jadi semua pemahaman kita ya itu nggak akan mempengaruhi siapa Tuhan Allah begitu. Yang jelas Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah pribadi yang besar, begitu. Jehovahos begitu kan, Allah yang besar. Nanti kita diizinkan untuk menikmati dalam tanda kutip ya percikan-percikan kebesarannya dalam pengalaman iman kita itu masing-masing akan berbeda-beda. Tapi itu tidak akan merubah bahwa Allah itu besar, begitu. Yang jadi pertanyaan gini Pak, ini sebetulnya bukan pertanyaan, keresahan penduduk satu dunia ini. Plus 62. Plus 62. Udah lah satu dunia. Satu dunia. Jadi kalau memang Tuhan itu besar, Dia menguasai isi dunia ini, gitu. Ini kita semuanya lagi dalam kondisi yang sama ya, satu dunia ini menghadapi COVID. Dan orang bilang virus ini pun juga ciptaan Tuhan. Dia makhluk hidup yang juga istilahnya under control oleh Tuhan. Tapi ini diizinkan terjadi di seluruh dunia. Bangsa ini pun juga kena, perekonomian kena, segala sesuatunya jadi mungkin dalam kacamata manusia menjadi lebih buruk Pak ya. Menjadi lebih buruk, jatuh semuanya. Dan ini terjadi dan semua orang berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan orang berdoa khusus untuk hal ini. Tetapi sepertinya God do nothing. Sepertinya. Nah, betul ya. Jadi gini, kalau misalkan kita bicara tentang katakanlah ini kan misalkan kita kaitkan dengan kebaikan Tuhan misalkan, Bung Franky juga tentang kebesaran Tuhan. Kalau misalkan Tuhan Allah yang besar, kenapa sih nggak bisa kontrol ini? Gitu kan? Kenapa kok tidak bisa mencegah ini dan segala macam gitu? Nah, justru menurut saya di dalam prosesnya ini ya, dalam proses semuanya ini terjadi. Tuhan Allah tetap adalah pribadi yang besar. Kebaikan dan kebesaran dalam konsepnya kita sebagai manusia itu pasti jauh berbeda dengan Tuhan Allah. Begitu. Ada banyak orang yang mengatakan, ya tadi seperti Bung Franky tadi mengatakan gitu kan, virus ini pun juga ada di dalam kendalinya Tuhan. Bahkan virus ini ada, ini justru membuktikan bahwa Tuhan Allah besar begitu. Tapi memang kita akan bertanya lagi, kenapa kok Tuhan izinkan? Kenapa nggak harus semuanya terus kemudian baik begitu kan? Kenapa kok harus semuanya? Nah ini akan kembali kepada pertanyaan, kenapa kok harus ada kematian manusia gitu kan? Kalau manusia mati, apakah terus kemudian menyatakan bahwa Tuhan nggak baik? Seperti itu. Bukan saja bicara tentang COVID-nya ini, Bung Franky, tapi peristiwa yang lain misalkan, seseorang akhirnya mengalami kematian. Apakah kita mengatakan bahwa Tuhan Allah nggak baik? Nah ini sesuatu yang memang harus dijalani, proses yang harus dijalani oleh umat manusia gitu. Dalam kerangka keberdosaan dunia ini, Bung Franky, Bang Doli. Jadi waktu kita memahami bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, mulai dari pertama kali, maka kita akan tahu bahwa hal-hal yang tidak baik dimungkinkan terjadi, termasuk juga penyakit, virus dan lain sebagainya begitu. Kenapa kok dimungkinkan? Kenapa kok Tuhan tidak cegah? Tuhan awal mula itu menciptakan semuanya dengan begitu baik. Tuhan menata semua dengan baik. Tetapi karena pilihan manusia tadi, sehingga akhirnya memilih untuk memberontak dan berbuat dosa, membuat dosa masuk ke dalam dunia, sehingga yang ideal yang baik ini semuanya sudah disetting oleh Tuhan Allah, akhirnya menjadi tidak ideal begitu, menjadi rusak seperti itu. Tapi pun bagaimana, Bung Franky, saya tetap melihat bahwa ini ada bagian kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kenapa?
Karena dalam prosesnya kita akan melihat bahwa misalkan ya dalam perkembangan sekarang manusia tetap akan belajar, begitu. Satu itu manusia akan belajar, oh berarti saya pribadi yang lemah misalkan seperti itu, tetap akan mengarahkan saya harus bergantung sama orang Jawa bilang sing duwe urip gitu kan, harus bergantung sama Tuhan Allah. Justru ini akan menunjukkan, mengajarkan kepada kita begitu rentannya kita sebagai manusia, begitu. Dan ini justru dalam satu titik menunjukkan bahwa rentannya kita sebagai manusia mengalahkan ya tadi Pak Franky, Bung Franky, teknologi dan segala macam gitu ya, yang menjadi kesombongan manusia, toh sudah akhirnya nggak bisa mencegah ini terjadi dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita hanya bisa bergantung kepada kebesaran Tuhan Allah. Itu. Begitu Pak Franky. Ini banyak yang nanya, ini jawabannya. Oke, saya sudah terima dalam dari yang kita sudah bahas. Oke, saya terima Tuhan itu besar, saya mempercayai. So. Lalu how do we behave? Jadi kerennya gitu lah. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersikap sebagai manusia terhadap kebesaran Tuhan. Kalau misalkan pertanyaannya bagaimana kita menyikapi kebesaran Tuhan, itu akan membawa kita kepada satu ketundukan ya. Ketundukan dan submission. Ketundukan dan penyembahan begitu. Satu, kita tunduk bahwa Allah yang besar ini berdaulat sama kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, ini akan membawa kepada penyembahan kita. Bahwa kita menyadari kita sangat terbatas, kita sangat rentan gitu ya. Yaitu tadi, teknologi semuanya yang menjadi kesombongan manusia. Wah, bisa menciptakan ini segala macam. Toh nggak bisa, terus kemudian membendung yang kecil ini loh. Ya kan Bang Doli, yang membendung yang kecil nggak bisa begitu. Sehingga akhirnya Bung Franky tadi mengatakan seluruh dunia akhirnya bergumul dengan ini. Dan itu menunjukkan bahwa sehebat apapun manusia mencipta dalam daya cipta yang memang Tuhan izinkan masih dalam kehidupan manusia, itu tetap akan membuktikan bahwa kita rentan, begitu. Kita ini vulnerable gitu kan, kayak gampang pecah. Akhirnya kita fragile ya. Harus kasih stiker. Fragile ya. Jangan dibanting. Sehingga akhirnya kita ini hanya bisa memandang kepada Tuhan dan menyembah begitu. Pak, ini jadi pertanyaan saya secara pribadi ini, bagaimana menyikapi orang-orang yang mungkin kecewa dengan apa yang dia harapkan sebetulnya kan. Orang itu kecewa karena harapannya terlalu tinggi kan gitu. Waktu dia ekspektasinya terlalu tinggi tentang sesuatu hal yang Tuhan buat dalam kehidupannya dia, dan akhirnya dia harus berbalik meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat tadi Abraham, memang dia masih stay di sana dalam janji-janji Tuhan, tapi dia berbalik. Apakah kebesaran Tuhan itu masih terjadi atas hidup mereka? Selama mereka ini masih bernafas ya Bung Franky, saya tetap memahami bahwa kebesaran Tuhan tetap akan sangat mungkin untuk dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ada banyak sekali pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu kemudian akhirnya orang memilih untuk meninggalkan Tuhan karena tidak yakin lagi kebesaran Tuhan. Tetapi sementara Tuhan masih mengizinkan dia memiliki kehidupan ini begitu ya. Lalu kemudian ada satu titik poin, kemudian dia melihat kembali kebesaran Tuhan. Dan itu menjadi turning point-nya dia untuk kembali melihat, oh iya, ini Allah yang besar. Apakah masih berlaku? Menurut saya selama dia masih hidup sangat mungkin untuk berlaku. Gitu. Baik. Kalau misalnya gini Pak, itu tadi orang yang sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan masih tetap menyatakan kebesarannya kepada mereka. Di luar sana ada banyak orang-orang yang sedang ada di persimpangan, meragukan kebesaran Tuhan, dan mungkin saat ini hampir meninggalkan Tuhan. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka? Kalau ada dalam keadaan seperti itu, ya saya akan mengatakan tetap meyakini begitu, tetap percaya. Saya pernah punya pengalaman ya, Bang Doli, Bung Franky. Saya mungkin pernah mendengar waktu saya cerita di jemaat ya. Pada waktu saya harus sakit kaki saya, tidak bisa jalan, begitu kan. Secara manusia, saya pengen cepat sembuh dong, begitu kan. Apalagi waktu itu saya masih muda, begitu. Sekarang hanya rambut aja nggak salah paham. Masih remaja, perjalanan saya masih panjang begitu. Waktu saya nggak bisa jalan, lalu kemudian sampai pada satu titik Bang Doli bahwa saya memang give up begitu. Sudahlah, saya tidak usah melakukan apa-apa. Saya pernah ada dalam titik itu begitu. Memang saya tidak meragukan Tuhan, tapi saya memilih untuk sudahlah, saya tidak perlu melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Saya pasrahnya tapi dalam kerangka yang negatif begitu. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya bisa
berdiri kembali dan beraktivitas atau melangkah dengan kedua kaki saya. Dan itu waktu yang dibutuhkan cukup panjang gitu, 7 tahun. Begitu. Nah, masa-masa seperti itu apakah saya pernah mempertanyakan atau meragukan Tuhan? Kalau meragukan Tuhan dalam kerangka saya nggak mempercaya lagi, tidak. Tapi mungkin saya lebih melihat nanti saya kayak gimana ya hidup saya ya. Nanti misalkan saya menikah seperti apa dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, Bang Doli. Dan buktinya setelah 7 tahun begitu ya, Tuhan izinkan saya melihat kebesarannya begitu. Dan seolah-olah kaki ini ditata kembali begitu. Ditata kembali. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada S-Friend yang ada di luar sana, katakanlah yang mendengarkan ini, tetap bertahan begitu, tetap bertahan. Akan ada masanya, satu titik nantinya Tuhan akan izinkan itu. Kita mencicipi dalam tanda kutip ya, kebesaran Tuhan, gitu. Asal kita bertahan. Contohnya perempuan yang sakit pendarahan itu, 12 tahun lamanya, dan itu bukan waktu yang sebentar begitu. Tapi pada satu titik, setelah dia terus kemudian habis-habisan dan sudah tidak lagi ada daya, hanya melihat kepada Tuhan, Tuhan izinkan dia mengalami itu. Dan itu menjadi pengalaman yang berharga gitu. Sekalipun sekali lagi tidak bisa kita terus kemudian jadikan, oh kalau begitu saya harus kayak gini, harus mengalami seperti ini. Enggak, tapi masing-masing kita pasti akan Tuhan izinkan untuk mencicipi kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Pak Kuku tadi 7 tahun, perempuan pendarahan 12 tahun, setiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk Pak Doli akhirnya bisa kurang 5 tahun lagi mungkin Pak Doli kurang. dalam hal apa ini, Pak? Nah, ini, saya ingin cerita sebetulnya. Saya waktu Pak Koko menyatakan seperti itu, saya membenarkan karena saya sendiri dari dulu melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan orang masing-masing. Tapi dalam diri saya tidak. Saya belum pernah mengalami mengalami Kristus secara pribadi gitu. Dan saat saya menyadari bahwa ada campur tangan dari pikiran saya yang seolah-olah mengatur bagaimana Tuhan harus mendirect hidup saya, di situ saya menyadari dan saya menangis waktu itu. Makanya saya teringat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, karena kadang kita berdoa pun masih mendirect Tuhan, jangan ini deh Tuhan, nanti kalau ini nanti kesini, harusnya inilah Tuhan gitu. Nggak terjadi apa-apa. Jadi saat di situ saya mengakui itu dan memang menyerahkan segala sesuatunya, saya merasakan bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya itu sangat nyata, dan melihat bahwa ini kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mampu untuk melakukannya di titik itu, Pak. Jadi saya melihat bahwa satu sisi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting, ya, penting. Makanya untuk mengakui bahwa how great is our God itu, kalau kita sendiri tidak mengalami hal itu, mungkin kurang berasa kali ngomongnya. Tapi kalau sudah mengalami secara pribadi, ya itu memang pengalamannya beda-beda ya Pak. Beda-beda. Nanti mungkin S-Friend mengalami hal-hal yang ya pergumulan kita masing-masing berbeda. Ya kan? Pergumulan saya nggak sama dengan Pak Doli gitu kan. Berbeda juga dengan Pak Kuku, tetapi campur tangan Tuhan itu pasti ada. Nantinya gini, Bung Franky, seperti yang Bung Franky tadi sampaikan, Bang Doli tadi ya dalam diskusi kita. Nantinya selama apapun ya Tuhan izinkan, waktu seperti apapun gitu ya. Pada waktu akhirnya S-Friend atau kita terus diizinkan untuk mengalami tadi ya cicipan akan kebesaran Tuhan, pasti kita akan berbicara dan itu powerful begitu. Pembicaraan kita, misalkan kayak tadi Bang Doli mengatakan, bagaimana dengan mereka yang terus menanti-nantikan ini dan sudah begitu lama akhirnya kecewa begitu kan. Saya ingin mengatakan ya tetap gitu, belajar untuk stay begitu. Kita nggak tahu waktunya kapan. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Tapi pada satu titik itu nanti, waktu Tuhan izinkan, kita akan bisa bercerita dan menjadi kesaksian ya. Memang tidak harus orang terus kemudian sama seperti kita. Tapi waktu kita ketemu dengan orang, lalu kemudian saya sudah bertahun-tahun ini, nggak apa-apa, bertahan, sabar. Pasti akan ada waktu yang Tuhan izinkan. Jadi, gitu. Sabar. Saya katakan sama teman saya ini, sabar. Ada waktunya tuh. Lama apa? Saya kalau sudah di segmen ini saya paling males ya. Selalu ada celah untuk menyerang. Pasti ke situ. Jadi buat S-Friend semuanya, saya berpikir kebesaran Tuhan ini memang kalau kita terus pertanyakan akan semakin kita susah ya untuk memahami. Tapi kalau kita menghitung hari demi hari apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, ya kita pasti akan melihat bahwa
semuanya itu juga karena kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya saya ini bisa dibilang tidak banyak paham tentang perkembangan dunia ini gitu kan, dan perubahan-perubahannya, tetapi saat bergantung kepada Tuhan, ya saya menyadari bahwa setiap langkah yang saya lakukan, yang saya kerjakan itu bisa selesai dengan baik dan sempurna juga bukan karena kehebatan dan kepandaian saya ya gitu. Meskipun di luar sana masih banyak orang klaim sini situ bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang diupayakan dirinya sendiri untuk bisa dilakukan dengan baik. Itu kan masih banyak Pak, kalau kita bergaul di luar gitu, kita masih banyak temukan bahwa orang-orang masih berpikir bahwa semua ini karena upaya dia untuk melakukannya sampai jadi seperti ini. Ini adalah puncak dari apa yang saya kerjakan selama ini. Itu yang terjadi ya. Kalau kita melihat fenomena yang ada, makanya kebesaran Tuhan diragukan. Makanya kita juga mengangkat topik ini, bagaimana kita bisa memahami tentang kebesaran Tuhan di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu sangat cepat, seolah-olah tanpa Tuhan pun be-be aja kok dunia ini berjalan gitu. Ya mungkin kita bisa inikan ya, Bung Franky, Bang Doli, bahwa it's okay sebenarnya, enggak apa-apa sebenarnya bertanya tentang kebesaran Tuhan, karena ini justru proses pembelajaran kita gitu kan, terkait dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan as friend di luar sana sedang ada dalam pertanyaan, gimana sih Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan, buat saya it's okay, karena ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab pun juga ada dalam masa-masa itu, it's okay. Tapi jangan hanya sebatas mempertanyakan, tapi kita harus melangkah lebih jauh, bukan lagi mempertanyakan, tapi kita berusaha untuk memahami. Tapi dalam keterbatasan kita, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, karena pada gilirannya ada hal-hal yang memang kita nggak paham tentang Tuhan Allah. Nah pada waktu kita ada dalam titik kita nggak paham tentang Tuhan Allah, itu sendiri sudah menunjukkan kebesaran besarnya. Iya, kebesaran Tuhan Allah. Karena kalau kita sudah bisa memahami dia nggak sebesar itu. Nggak sebesar itu. Iya. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kontradiktif Mbak. Jadi gini, kadang kita ini mengenal Tuhan harus mengetahui, istilahnya mengenal dekat lah dengan Tuhan. Tapi satu sisi kita hanya terbatas oleh kemanusiaan kita. Apakah dengan ini berbeda konsep ya kalau kita lihat keluar? Apakah dengan percaya saja terus tidak mengenal Tuhan lebih lagi itu akan fine-fine saja? Enggak juga Pak, Bung Franky. Jadi kita tetap harus melangkai, kita harus sampai kepada pemahaman. Nah pemahaman itu kan kita dapatkan dari firman Tuhan ya. Jadi pembelajaran kita, penyelidikan kita akan firman Tuhan. Dan memang kita harus bergerak ke sana, begitu. Mengoptimalkan sampai kita paham, begitu. Tapi sekali lagi dalam keterbatasan kita, masing-masing orang kan tingkat pemahaman kan pasti berbeda-beda, gitu. Dalam tingkat pemahaman tertentu, lalu kemudian orang mengatakan, aduh saya nggak ngerti, wes pokoknya aku percaya wes. Gitu. Buat saya titik itu pun Tuhan akan menghargai, begitu. Dan Tuhan akan tetap memandang itu sesuatu yang berharga, begitu. Kan? Karena itu iman kita. Sudah diupayakan begitu. Yang tidak boleh adalah terus kemudian kita, nggak usah belajar, nggak usah memahami, ya itu yang nggak boleh. Karena memang kita harus memahami, kita harus belajar seperti gambaran penabur itu, begitu. Ya, tapi kadang saya berpikir enak jadi orang yang sederhana secara pemahaman, banyak hal gitu kan? Ya sederhana secara pengetahuan. Ya jadi mereka bisa mengenal atau mempercayai Tuhan dengan sangat sederhana sekali. Gusti itu eksis gitu. Tuhan itu ada gitu. Itu dalam kesederhanaan mereka nggak perlu yang harus membaca dengan berbagai macam gitu. Makanya itu saya tanyakan, apakah seperti itu, sederhana itu pun Tuhan menerima kita dengan baik gitu, ataukah memang kita harus tahu gitu loh? Pasti awalnya kita memang sesederhana itu ya. Awalnya kita kan bergerak dari pokok saya percaya gitu. Ya awalnya kan gitu. Ya tapi kan memang kita dalam kapasitas masing-masing orang kita harus tetap bergerak. Dalam keterbatasan seperti itu pun juga Bang Doli, misalkan ada dalam jemaat begitu ya seperti itu, tetap kita harus ada dalam proses pembelajaran. Oh saya mengerti kok, saya lebih mengerti. Gitu. Sekalipun nanti misalkan ya kita bicara yang sepuh-sepuh gitu ya dalam keterbatasannya. Aduh pokoknya
Pak Pendeta ngomong apa saya percaya, nah, seperti itu ya kan. Gitu. Iya sudah, begitu kan. Karena memang mau sederhana. sederhana gitu, mau mendalami seperti apa. Tapi menariknya gini, Bang Doli, Bung Franky, justru dalam kesederhanaan seperti ini, itu kan gambaran seperti anak kecil kan, yang Tuhan mengatakan, justru yang seperti ini tuh yang berkenan, yang layak untuk mendapatkan kerajaan surga gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin anak kecil, orang tuanya ngomong apa, ikut, terima, ya kan? ikut. Anak kecil tidak serumit itulah. Apakah itu bisa kita jadikan sebuah formula? Maksudnya ini pikiran akal ya, gitu. Jadikan formula bahwa ngapain sih tahu terlalu banyak malah ribet, udah percaya aja deh, nah, gitu. Nanti kalau memang seperti itu yang Tuhan maksudnya diajarkan dan kita percaya aja. Gitu. Nggak boleh juga, Pak. Nggak boleh juga, Bung Franky. Jadi kalau misalkan ini kita ngomongnya dalam kapasitas tertentu ya. Iya. Karena kalau misalkan kita hanya seperti itu pun kita juga diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan yang lain bahwa kita harus menguji setiap roh ya kan. Ya, jadi kalau misalkan pengajaran juga kan kadang pengajaran berubah-ubah gitu tidak kan. Sesuatu hal yang selalu benar. Benar. Satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain pun itu punya pengajaran yang berbeda-beda begitu. Nah, oleh karena itu kita harus menguji dan itu memang yang Tuhan mau begitu, yang Tuhan perintahkan. Jadi ada masa-masa memang sesederhana itu, tapi kita harus sekali lagi kita harus melangkah begitu. Kalau misalkan kok kayak gini ya, kok pengajaran seperti ini. Nah, kita perlu untuk menguji, kita perlu menyelidiki benar nggak sih seperti itu dan segala macam. Begitu. Minimal kita mempertanyakan itu dan pada waktu kita nggak mengerti, kita tanya kepada hamba Tuhan atau pendeta katakanlah yang lebih mengerti sehingga akhirnya menjelaskan. Oh iya, akhirnya saya mengerti. Intinya harus bertumbuh lah Pak ya. Bertumbuh. Nah. Mikir santai aja lah, aku penting percaya gitu. Dijadikan sebuah formula yang akhirnya tidak mau mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, akhirnya kan gitu. Nah, menariknya gini loh Bung Franky, Bang Dolia, ini mungkin tambahan ya. Kalau misalkan kita lihat di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di antara orang-orang Yahudi dan yang non-Yahudi, kalau kita mau bandingkan, menariknya adalah lebih banyak kepada yang non-Yahudi. Ya. Kenapa? Karena itu tadi mereka begitu polos, yang penting saya percaya. Sementara yang Yahudi ini banyak pertanyaan begitu. Benar nggak sih dia Mesias? Benar nggak sih segala macam? Justru pada waktu ada begitu banyak pertanyaan, kuasa Tuhan seolah-olah gitu ya sulit untuk bekerja. Tapi pada waktu ada orang-orang yang dengan tulus, dengan begitu polosnya, wis pokok saya percaya, begitu kan? Seperti kisah-kisah di dalam Alkitab gitu kan? Ya udah, mereka justru mendapatkan mujizat begitu. Jadi bukan sederhananya lah, tulusnya. Bukan kalau sederhana. Tapi menariknya adalah kayak gini. Pada waktu orang-orang yang Yahudi dengan yang non-Yahudi, terus kemudian yang non-Yahudi mendapatkan mujizat lebih banyak untuk memperkenalkan diri memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ini kalau misalkan tidak bertumbuh, ini juga akan gampang sekali untuk hilang. Karena hanya berdasarkan pengalaman, tapi tidak mendasar kepada berakar kepada firman Tuhan. Tapi yang untuk orang-orang Yahudi, menariknya begitu mereka mendapatkan mujizat, ini semakin kuat. Karena fondasinya udah dapat. Iya. Karena sebenarnya Yahudi sendiri pun kalau bicara mengenai pengalaman dan peristiwa supernatural, ribuan tahun yang lalu mereka sudah harusnya. Dan di perjanjian baru bukan lagi itu yang seharusnya membuat mereka percaya, tetapi pengetahuan mereka, pengenalan mereka seperti itu. Iya. Tetap harus kritis ya. Tetapi di dalam Tuhan ya. Tidak mengkritisi saja. Jangan jadi yang sederhana, jadi yang tulus. Ukurannya tetap hati. Ya, karena kan Tuhan sendiri perintahkan kita untuk mengasihi dengan keseluruhan ya, nggak cuma iman, nggak cuma hati, nggak cuma, tapi juga pikiran, akal sehat dan segala macam. Nah, dulu pun kalau saya berpikir simpel, itu yang saya lakukan. Udah saya percaya aja, bodo amat untuk yang lain-lain seperti apa. Tetapi setelah saya mendapatkan satu hal bahwa mengasihi Tuhan itu juga dengan segenap akal budi, saya baru memahami bahwa sebetulnya itu adalah salah satu bentuk ketundukan kita untuk mengenal Tuhan dan harus mengenal lebih dalam. Dari sanalah saya berpikir bahwa, selama ini saya ngapain aja gitu. Seperti itu. Makanya tadi saya sempat tanyakan ke Pak Kuku, apakah cukup hanya tuh untuk ya sudah saya percaya saja lah. Udah nanti jadi seperti apa terserah Tuhan. Nggak cukup juga. Ini harus belajar. Jadi artinya waktu Esfren juga menanyakan tentang kebesaran Tuhan, sebenarnya ini gerak maju, Bung Franky. Bang Doli, bahwa sebenarnya yang positif ini positif bahwa saya ingin memahami Tuhan begitu kan, saya ingin belajar begitu. Menanyakan ya, bukan tidak mempercayai gitu. Untuk semakin kita paham kan.
Mungkin sebagai, nggak tahu apakah ini akan jadi penutup atau enggak. kita lihat aja nanti. Apa namanya? Asik soalnya gini. Tuhan ada banyak, tanda kutip ya. Tuhan yang besar juga banyak dalam hal ini yang bisa melakukan hal-hal yang diharapkan oleh manusia. Nah, pada akhirnya bagaimana, karena kita kan orang-orang Kristen nih ceritanya. Ini juga dalam media penginjilan. Bagaimana supaya kita bisa mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu satu-satu Tuhan yang besar. Ya, sementara Tuhan-Tuhan yang lain bisa Berbeda dengan melakukan yang lain gitu. apa yang mungkin diharapkan oleh manusia. Oke. Kita bergeraknya dari ini ya, dari perjalanan umat Israel ya di dalam perjanjian lama. Konsep Allah begitu ya. Tuhan di dalam masing-masing bangsa atau kerajaan itu mereka berpikir bahwa Tuhannya, Allahnya itu yang akan menolong mereka menang dalam peperangan begitu. Jadi kalau misalkan katakan ada peperangan kerajaan melawan kerajaan gitu ya, bangsa melawan bangsa. Kalau misalkan satu bangsa menang, maka mereka berpikir otomatis Tuhannya yang hebat dibandingkan kerajaan ini. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel begitu ya, kita melihat bahwa pada waktu umat Israel dibawa dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian mengatasi Mesir. Kemudian bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, orang Het, orang Amori begitu kan. Semua termasuk orang Moab gitu kan. Banyak bangsa-bangsa gitu. Dan mereka sendiri mengakui, bahkan gemetar mendengar Tuhan Allah begitu. Sebelum Yosua memimpin masuk ke dalam tanah perjanjian, Yosua sendiri mengatakan kepada umat Israel bahwa bangsa-bangsa yang lain mendengar tentang Tuhan Allahnya Israel dan mereka gemetar. Nah, artinya adalah bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh orang-orang Israel dalam tanda kutip superior dibandingkan dengan Allah-Allahnya yang lainnya disembah oleh bangsa-bangsa, superior begitu. Dan ini dinyatakan dari generasi ke generasi, Bang Doli, Bung Franky, begitu. Mulai dari zamannya hakim-hakim, begitu. Apakah pernah ada masa seolah-olah bangsa Israel dikalahkan? Benar. Tapi terus kemudian Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang lebih besar. Kenapa? Karena pada waktu itu dikalahkan untuk mendisiplin umatnya, bukan untuk mengalahkan Tuhan Allahnya, begitu. Sampai kepada penggenapan akan janji mesianik ini, yaitu Yesus Kristus, begitu. Dan Yesus Kristus adalah memang Tuhan Allah begitu. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang disembah oleh umat Israel dan menggenapi seluruh nubuatan yang ada begitu. Apakah ini superior? Oh iya, superior gitu. Bagaimana wujud pernyataan superiornya, kebesarannya dibandingkan dengan Allah-Allah yang lain? Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga begitu. Dan nanti akan datang, bahkan semuanya disaksikan. Bukan hanya omongan ya, Bang Doli, Bung Franky, tapi ini disaksikan begitu. Murid-murid menyaksikan gitu. Dan sebagainya gitu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimanapun juga memang kita melihat di dalam sejarah perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru begitu ya. Kita melihat bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh orang-orang Israel dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus, semua janji-janji mesianik itu, Yesus Kristus adalah pribadi Tuhan Allah yang besar ini, yang mengatasi semua Allah. Gitu. Berarti Clear, ya secara, kalau kebesaran itu secara sejarah pun sebenarnya bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Dan nggak ada yang menentang itu semua seperti itu. Ya, karena sejarah itu adalah satu bukti yang otentik ya, yang masih tidak bisa diperdebatkan karena memang ada catatannya dan tidak bisa dibantahkan. Gitu. Istilahnya Tuhan kebesarannya pun meninggalkan jejak yang bisa dibuktikan secara ini ya, akal gitu ya. Dia nggak besar di awang-awang lah kayak kata jadi tetap bisa dibuktikan secara. Betul. Ya, luar biasa sekali ya kalau kita lihat ini, karena kalau akal mungkin masih bisa dibelok-belokkan, tetapi secara ilmiah, ilmiah kan ada bukti sejarah, ada peninggalan-peninggalan yang memang secara kasat mata bisa kita lihat, dan memang itu adalah salah satu bentuk kebesaran Tuhan kan, melalui dari laut terbelah, di sana juga ada peninggalannya. Zamannya juga Nuh dengan bahteranya, semua juga ada, semua sampai hari ini pun juga nggak ada yang bisa membantah tentang hal itu. Termasuk kisahnya Nabi Elia, ya kan, pada waktu mengalahkan beratus-ratus Nabi Baal dan Asitoret. Istilahnya itu ribuan bahkan mungkin ratusan juta orang menyaksikan itu, dan mereka ya kalau sudah ratusan juta orang yang nggak mungkin suatu kebohongan lah ya. Tapi yang menarik adalah ada yang satu orang yang mengatakan bahwa saya bisa lebih terkenal daripada Yesus. Masih ingat? Dan akhirnya dia harus mati. Ya, itu di luar itu konteksnya. Tetapi tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kebesaran Tuhan.
Ya. Dan hari ini saya cukup memahami banyak tentang hal itu. Terima kasih buat Pak Koko yang menjelaskan secara detail ya untuk hal ini, supaya kita juga bisa selain juga memahami, juga akan mengalami hal yang sama. Karena kebesaran Tuhan ini akan diberikan kepada kita untuk kita bisa mencicipi. Menerima. Makanya ada orang yang sempat mengatakan seperti ini, Pak, kepada saya. Seandainya kamu diizinkan untuk melihat karya Tuhan ke depan dalam kehidupanmu hari ini, kita pasti nggak akan bisa berkata apa-apa. Mungkin kita hanya diizinkan mengintip dikit-dikit aja gitu kan. Sebenarnya kan Tuhan yang sangat besar ini merencanakan kehidupan kita sangat luar biasa sekali. Gitu Pak Dol. Ya. Terima kasih. Ya, ini benar-benar penutup. Untuk Pak Kuku mungkin bisa di luar, seperti tadi kita sudah katakan di awal, ada orang-orang yang saat ini sedang meragukan Tuhan dan mungkin hampir meninggalkan Tuhan. Kita bisa berdoa buat mereka saat ini yang mendengarkan. Saat ini mungkin teman-teman S-Friend yang sedang mulai meragukan Tuhan dan hampir-hampir meninggalkan Tuhan, kita akan berdoa buat kalian semua. Oke. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami belajar bahwa Engkau adalah pribadi yang besar. Ya, Yesus. Tidak ada Allah yang sebanding dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, biarlah setiap kami, umat-Mu, setiap kami yang percaya kepada Engkau, Tuhan Allah boleh mengizinkan kami melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam pengalaman hidup kami. Apapun yang memang Tuhan ingin rencanakan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kalau saat ini ada teman-teman kami, S-Friend yang mengikuti acara ini ya Bapa dan sedang meragukan Tuhan atau sedang ada dalam persimpangan, Bapa kami berdoa, hamba berdoa kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Amin. Supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai akhirnya mereka boleh mengakhiri perjalanan iman ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada satu titik sekiranya Tuhan berkenan, biarlah mereka boleh melihat kebesaran yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa kami berdoa memohon kiranya Engkau Allah yang akan menopang, Engkau yang akan berbicara di dalam hati mereka, Engkau yang akan menguatkan mereka. Bahkan terus mengingatkan bahwa Tuhan Allah pun sudah menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa dalam kehidupan mereka dalam hal-hal yang sederhana. Biar mereka boleh belajar untuk melihat hal-hal yang sederhana ini yang menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, kami berdoa kiranya Engkau akan terus memimpin, menguatkan dan meneguhkan iman percaya dari teman-teman kami, dari semua S-Friend yang mengikuti acara ini ya Bapa. Demikian juga untuk kami semuanya bahkan yang terlibat dalam acara ini. Biarlah iman kami pun juga boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau. Amen. Engkau Allah yang besar, melampaui segala Allah. Dan biarlah Allah yang besar juga boleh menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kuku. Sama-sama. Waktunya dan juga penjelasannya yang sangat bermanfaat dan berguna buat kita semuanya, lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Dan buat S-Friend ya, kami masih merimain atau mengingatkan buat teman-teman semuanya, S-Friend, kalau memang ada hal-hal lain atau tema-tema yang akan ingin dibahas di sini, boleh langsung tuliskan aja di komentarnya. Nanti kita akan diskusikan dan juga akan berbincang dengan narasumber yang cukup kompeten supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi dari pengalaman-pengalaman yang ada dan juga ketidakpahaman kita, keterbatasan kita memahami, maka kita harus banyak juga bergaul atau mencari tahu seperti tadi Pak Kuku juga sampaikan, kita mengasihi Tuhan juga dengan akal budi juga meskipun dengan hati kita. Dan malam hari ini bersyukur bisa menyelesaikan hal ini ya dengan baik dan kita bisa memahami itu dengan baik. Dan kami menyudahi sampai di sini, tapi kami akan kembali lagi di episode berikutnya, di Escape Talk berikutnya dengan tema-tema yang akan selalu menarik buat kita untuk kita bicarakan. Ya, terima kasih Pak Kuku. Ya, sama-sama. Selamat malam.